Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan pembahasan Kitabus Shalah dari kitab Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari babu wujubus salati fis siyabi. Bab wajibnya salat menggunakan atau memakai baju. Jadi di antara perbuatan salat itu adalah syurutus shalah, syarat-syarat salat, kemudian arkanus shalah, wajibatus shalah, dan sunanus shalah. Jadi sebelum masuk dalam salat ada istilahnya apa? Syurut, syarat-syarat salat. Di antaranya adalah bersuci, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Ini adalah syartun min syurutis shalah. Hanya saja Imam Bukhari di sini mengatakan di antara kewajiban salat adalah memakai baju atau menutup aurat. Nah, jadi satrul aurah, menutup aurat ini bagian dari syartus shalah, syarat sahnya salat. Sehingga seseorang yang salat tidak menutup aurat maka enggak sah salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Ai gunakanlah pakaian kalian di sisi masjid Allah Subhanahu wa taala ketika kalian beribadah kepada Allah di masjid. Kenapa? Karena kebiasaan orang musyrik beribadah dalam keadaan urian, dalam keadaan telanjang. Nah, saya dengar kelompok di Jawa sana yang mereka sholat dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena ingin membersihkan diri mereka dari perkara dunia. Baju adalah perkara dunia, mereka tidak mau. Wa man shalla multahifan fi thawbin wahidatin. Wa yudhkaru an Salamata ibnul Aqwa anna an-nabiyya qala yazurruhu walau bisyaukatin. Wa fi isnadihi nadar. Jadi Imam Bukhari membawakan suatu riwayat yang Rasulullah bersabda yazurruhu walau bisyaukatin. Tutuplah auratmu meskipun itu dengan menggunakan daun atau menggunakan hal-hal yang bisa menutupnya. Tapi ini ada penyelisihan di dalam sanadnya, kata Imam Bukhari. Wa man shalla fi thawbil ladzi yujami'u fihi ma lam yara adan wa amara an-nabi alla yatufu bil baiti uryanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika Fathul Mekah agar orang yang beribadah di Mekah, beribadah di Ka'bah tidak boleh dalam keadaan telanjang. Ini peraturan yang dibuat oleh Rasulullah tatkala beliau membuka Mekah. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Yazid ibni Ibrahim an Muhammadin an Ummu Atiyah qalat umirana an nukhrija al-huyyadha yaumal 'idi. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah agar mengeluarkan wanita-wanita yang haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, wa zawatul hudur, dan wanita-wanita pinggitan, fayashhadna la jama'atal muslimin, lalu mereka ikut hadir berkumpul di jamaah kaum muslimin, wa da'watahum, dan menyaksikan doa-doa mereka. Akan tetapi wa ya'tazilu al-huyadu, wanita-wanita yang haid i'tizal, menjauh dari musalla.
Karena wanita yang haid tidak salat. Qalat imra'atun, lantas ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbabun." Salah satu di antara kami, wahai Rasulullah, tidak memiliki jilbab. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya meminjamkan jilbab agar dia bisa memakai jilbab tersebut. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Nah, di sini ada sigo amr, di mana Rasulullah memerintahkan seorang wanita yang tidak punya jilbab agar temannya yang lain meminjamkan jilbab. Tujuannya apa? Tujuannya perempuan tersebut menutup auratnya. Wa qala Abdullah bin Raja haddatsana Imran haddatsana Muhammad bin Sirin haddatsana Ummu Atiyah sami'tun nabiyya bihadah. Babu aqdil izari alal qafafis salati. Bab mengikat sarung di tengkuk ini ketika salat. Jadi Imam Bukhari mendatangkan riwayat-riwayat di mana nanti Rasulullah dan sahabatnya salat hanya menggunakan sehelai pakaian. Apakah itu sarung ataukah yang lainnya? Lantas gimana kalau sekiranya hanya dengan satu sarung yang dia miliki? Maka imma nanti dililit di badannya, yang terpenting ada yang nyentol di pundaknya ini, atau dia ikat di tekuknya ini. Nah, sehingga apa? Menutup badannya. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena memang tidak ada pakaian kecuali hanya satu. Kemiskinan, mereka tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu, itu saja. Apalagi ashabus sufa, orang-orang yang tinggal di emperan masjid, mereka tidak ada keluarga, tidak ada juga pekerjaan, sehingga mereka ya dengan kondisi yang ada. Qala Abu Hazimin an Sahlin sallu ma'an nabi aqidi uzurihim ala awatikihim. Abu Hazim berkata dari Sahlin bahwasanya para sahabat salat bersama Rasulullah dalam keadaan mereka mengikat sarung-sarung mereka di tekuk mereka. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Asim bin Muhammad qala haddatsani Waqid bin Muhammadin an Muhammad bin Munkadari qala shalla Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Jabir bin Abdullah salat menggunakan sarung yang dia ikat di tengkuk ya. Ya. Wa siyabuhu mawdu'atun alal misjabi. Sementara bajunya Jabir ini dia gantungkan untuk memperlihatkan kepada sahabat atau tabi'in yang lain, begini cara sholat menggunakan sehelai pakaian. Kemudian ada yang berkata, tusolli fi izarin wahidin. Ini nadanya mengejek. Apakah kamu sholat menggunakan satu helai sarung? Faqala innama sholatu. Kata Jabir bin Abdullah, hanya saja aku melakukan ini liyaroni ahmaku misluk, agar orang yang bodoh sepertimu melihat, mengetahui bahwa kami dulunya seperti ini sholatnya, dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kemudian Jabir menjelaskan kepada para tabi'in, wa ayyuna kana lahu sauban ala ahdin nabi. Siapa di antara kami yang memiliki dua baju di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat, Jabir bin Abdullah dan sahabat yang lain tidak memiliki tidak memiliki pakaian lebih dari satu.
Nah, sampai dikisahkan ada seorang sahabat yang memberanikan diri untuk dinikahkan dengan seorang wanita, yang mana wanita ini datang kepada Rasulullah menawarkan diri, nikah hibah, menawarkan diri tanpa wali, tanpa mahar. Kemudian Rasulullah lihat ke atas ke bawah, enggak tertarik dengan wanita ini. Kemudian ada pemuda yang memberanikan diri, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak berhajat kepadanya, nikahkan saja aku, nikahkan saja dia dengan aku. Maka kata Rasulullah, apa yang engkau bisa berikan kepadanya? Kata pemuda ini, saking pedenya dia mengatakan, aku bisa memberikan sarung ini, sarung yang aku pakai ini. Kata Rasulullah, kalau engkau berikan sarungmu itu kepadanya, lantas apa yang kamu pakai? Pulanglah ke rumahmu, cari sesuatu. Pulang dia ke rumahnya, enggak ada satupun yang dia dapat. Dia katakan, Rasulullah, saya tidak ada sesuatu di rumahku. Kemudian cari lagi, iltamis walau khotaman min hadidin, cari lagi meskipun cincin dari besi. Khotaman min hadidin, cincin dari besi. Pergi lagi dia nyari, enggak dapat. Enggak dapat ya Rasulullah, enggak ada sama sekali. Lantas gimana nih, kamu kebelet kepengen nikah tapi enggak ada maharmu. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran? Kata pemuda tadi, iya, aku memiliki hafalan surah ini dan surah itu. Kemudian Rasulullah menikahkan pemuda ini dengan wanita itu dengan hafalan Al-Quran yang dia miliki. Lihat kondisi para sahabat. 6. Mereka tidak memiliki pakaian lebih dari satu. Dan tidak pula mereka mau mengadakan tangan gitu, membuka donasi atau yang lainnya, enggak. Rasulullah mendidik mereka untuk senantiasa hidup zuhud dan wara' dan menggantungkan hatinya ke negeri akhirat. Makanya di zaman Rasulullah masjid ya enggak ada istilahnya tabahannya, enggak ada megah-megahnya sedikit pun. Enggak ada istilah keramik, hanya berlantaikan tanah seperti itu dan beratapkan daun pelepah kurma. Kemudian tiangnya pun tiang dari batang kurma. Dindingnya hanya dinding keliling gitu, enggak ada jendela. Yang ada hanyalah terbuat dari tumpukan-tumpukan tanah. Ini pendidikan besar dari Rasulullah kepada para sahabatnya agar senantiasa ingat kepada akhirat, bukan terpesona dengan kemegahan dunia. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Mutarrifun Abu Mus'abin qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abil Mawali an Muhammadi ibnil Munkadiri qala ra'aitu Jabir bin Abdullah yusalli fi saubin wahidin wa qala ra'aitu an-nabiyya yusalli fi saubin wahidin. Jadi ada seorang tabi'in melihat Jabir bin Abdullah salat menggunakan sehelai pakaian. Lantas dia berkata, aku pun melihat Nabi seperti ini. Jadi sudah ada contoh dari Rasulullah. Mungkin kalau kondisi kita sekarang enggak terbayang gitu ya. Ada orang sholat dengan menggunakan sehelai pakaian. Orang ihram saja atau sedang muhrim gitu, itu menggunakan dua helai kan, yang di bawah sama yang di atas. Lantas gimana dengan satu helai pakaian? Saya nggak bisa terbayang karena nggak pernah melihat kondisi seperti ini. Ada yang pernah lihat Pak? Mungkin daerah Afrika, daerah miskin sana. Tapi rata-rata ya semua ima ada bawahan dan ada atasan. Nggak ada dengan sehelai gitu. Nah, kita nggak bisa pungkiri hal ini karena beginilah kondisi mereka, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan negeri adidaya, kekuatan negeri adidaya pada waktu itu, Rum dan Persia. Babus salati fi saubil wahidi multahifan bihi. Bab salat menggunakan sehelai pakaian
dengan diselimutkan ke badannya. Kalau sarung ya bisanya mungkin diikat ya. Kalau selai pakaian yang panjang gitu mungkin bisa diselimutkan, dililitkan di badannya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ubaidullah bin Musa qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi ay Urwah bin Zubair ibn al-Awwam an Umar ibni Abi Salamata anna an-nabiyya shalla fi saubin wahidin qad khalafa baina tarafaihi. Kata Abu Salamah bahwasanya Nabi salat menggunakan sehelai pakaian yang dia lilitkan di antara ujungnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham qala haddatsani Abi Hisham bin Urwah an abihi ay Urwah an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a an-nabiyya yusalli fi saubin wahidin fi baiti Ummi Salamah. Bahasanya Abu Salamah melihat Nabi SAW yusolli salat menggunakan selai pakaian di rumahnya Ummu Salamah. Tapi bukan Abu Salamah ini ya, istri suaminya Ummu Salamah. Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah dalam kondisi janda di mana Abu Salamah telah meninggal dunia. Qad alqa tarafaihi ala atiqaihi. Yang mana Rasulullah melemparkan ujung kain tersebut ke pundaknya dengan melilitkan di pundaknya. Qala haddatsana Ubaidullah bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi anna Umar ibni Abi Salamah akhbarahu qala ra'aitu Rasulullah yusalli fi saubin wahidin mustamilan bihi fi baiti Ummi Salamah wadi'an tarafaihi ala atiqaihi, yang dia letakkan kedua ujungnya di atas pundaknya. Qala Imamul Bukhari haddatsana Ismailu ibnu Abi Uwaisin qala haddatsani Malik ibnu Anas anna bin Nadri maula Umar ibni Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talibin akhbarahu annahu sami'a Umma Hani wa binta Abi Talibin taqulu. Jadi Ummu Hani saudara dari Ali bin Abi Talib pernah berkata di saat Rasulullah Fathul Makkah, "Dhahabtu ila Rasulillah." Aku pergi menjumpai Rasulullah. Berarti Ummu Hani dengan Rasulullah ini sepupu satu kali ya. Karena dia adalah bintu ammihi, anak pamannya. Amal Fathi, pada tahun Fathul Makkah, di tahun ke-8 Hijriah. Fawajadtuhu yaktasil, lalu aku mendapati dia, Rasulullah, dalam keadaan mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu, sementara Fatimah putrinya menutupi Rasulullah agar tidak terlihat oleh orang. Qalat fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak menjawab. Lantas dia bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Fakultu ana Ummu Hani. Lalu Ummu Hani berkata, "Saya wahai Rasulullah, bintu Abi Talib, putrinya Abu Talib." Faqala marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang wahai Ummu Hani. Falamma faragha min ghuslihi, tatkala Rasulullah selesai mandi, qoma fa shalla samaniya raka'atin. Lantas Rasulullah salat 8 rakaat.
Nah, di sini Ummu Hani tidak menyebutkan kepada kita salatnya ini apakah langsung 8 rakaat ataukah 2222. Ya kan? Ummu Hani hanya menyebutkan apa? Jumlah. Nah, sementara salat sunnah itu 2222. Nah, nanti di akhir hadis Ummu Hani mengatakan waktu itu adalah waktu duha. Ini waktu duha. Multahifan fi saubin, yang mana dia menyelimutkan satu kain di badannya. Falamman sarafa, takala Rasulullah selesai salat, qultu ya Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama ibnu ummi. Ibnu ummi, anak ibuku. Anak ibuku ini berarti saudara seibu. Annahu qatilun rajulan, bahwasanya dia membunuh seseorang. Qad ajartuhu fulana ibnu Hubairah. Dan aku telah membayarkan diatnya kepada Fulan bin Hubairah. Jadi tak kala ada seorang membunuh dengan sengaja, maka ada kewajiban baginya. Yang pertama adalah qisas, yang kedua adalah diat 100 ekor onta, kemudian yang ketiga adalah dimaafkan. Ini kalau sekiranya keluarganya mau memaafkan orang yang membunuh ini anaknya mungkin atau saudaranya. Kemudian Rasulullah mengatakan qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Dan kami telah menyetujui wahai Ummu Hani apa yang engkau lakukan. Engkau telah memberikan ujrah diat kepadanya, ya sudah, kami merestuinya, menyetujuinya. Kata Ummu Hani, wa dzakad duha. Waktu itu saya menjumpai Rasulullah ini di waktu duha. Di waktu duha itu berawal dari waktu syuruk. Karena salat syuruk ini mukhtalafun, diperselisihkan karena ada 4 riwayat yang menyebutkan bahwa semua hadisnya dhaif salat syuruk ini. Yang ada hanyalah salat duha fi awalil waqti, salat duha di awal waktu. Kemudian akhir waktu duha adalah sebelum tergelincir matahari. Jadi kalau mataharinya tergelincirnya di jam 12, maka sebelum jam 12 itu disunahkan salat duha. Nah, kenapa kita dianjurkan salat duha? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari kehadirannya itu mengingatkan kita tentang kejadian hari akhirat. Nih. Jadi kemunculan matahari itu mengingatkan kita apa? Kejadian hari akhirat, di mana nanti di padang mahsyar matahari akan tetap ada. Matahari tetap akan ada. Didekatkan dengan sejarak 1 mil. Nah, setiap hari kemunculannya itu mengingatkan kita kepada peristiwa yang akan terjadi kelak di padang mahsyar. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik ibnu Anas. An ibni Shihab Muhammad bin Muslim. An Sa'id ibn al-Musayyab. An Abi Hurairah anna sa'ilan sa'ala Rasulullah. Bahwasanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang salat menggunakan sehelai pakaian. Faqala Rasulullah, "Aw likullikum saubani?" Apakah setiap kalian memiliki 2 baju? Ini pertanyaan yang mengungkap hakikat
bahwa kalian itu tidak punya tidak punya dua baju, ya kan? Tidak punya dua helai pakaian. Ngapain bertanya seperti ini? Ya kan? Ngapain bertanya seperti ini? Kalau kalian memiliki dua baju, maka memungkinkan pakai bawahan dan pakai atasan. Tapi kalian hanya punya sehelai pakaian, ya sudah, pakai yang ada. Babun idza shalla fi thawbil wahidi falyaj'al ala atiqaihi. Bab apabila salat menggunakan sehelai pakaian, maka hendaklah menjadikan ada sesuatu yang nyantol di pundaknya. Gambarannya seperti ini kali Pak ya. Saya juga nggak tahu nih. Ada pakaian, taruhlah pakaian yang kayak gini ya, memanjang ya. Maka nggak boleh hanya melilit bagian bawah saja. Harus ada yang nyentol di pundak ini. Mungkin kayak orang yang pakaian ihram ya, kan? Dia lilitkan, kemudian ada dia centolkan di pundaknya. Imah dua-duanya atau berselisih. Nah, karena ini adalah ketentuan bagi mereka yang mau sholat menggunakan sehelai pakaian. Tapi kalau sekiranya nggak bisa sampai ke atas, ke pundak, maka ya sudah minimalnya menutup pusar. Karena ini adalah aurat bagi laki-laki, batas aurat dari lutut sampai pusar. Haddatsana Abu Asim an Malik an Abi Zinad an Abdurrahman al-A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah kalian salat menggunakan sehelai pakaian sementara tidak ada yang nyantol di pundaknya dari pakaian tadi. Jadi harus ada sesuatu yang nyantol di pundaknya. Jadi nggak boleh membalut bagian bawah saja. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Syaibanu an Yahya an Abi Katsirin an Ikrimata qala sami'tuhu aw kuntu sa'altuhu qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu ashhadu anni sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi thawbin wahidin falyukhalifhu baina tarafaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat menggunakan sehelai pakaian, maka hendaklah dia cantolkan di pundaknya baina tarafaihi, di antara dua ujung kainnya. Babu idza kana thawbu dayiqan. Bab apabila pakaiannya sempit. Pakaiannya sempit. Atau tidak panjang hingga bisa nyantol di pundak. Maka apa yang dia lakukan? Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Yahya bin Shalihin qala haddatsana Fulaihun ibnu Sulaiman an Sa'id bin al-Harisi qala sa'alna Jabir bin Abdullah anis salati fi thawbil wahidi. Faqala, lantas Jabir mengatakan, kharajtu ma'an Nabi. Dulu aku pernah keluar bersama Nabi fi ba'di asfarihi, di sebagian safar beliau. Faji'tuhu lailata, lalu aku mendatanginya di malam hari, li ba'di amri, untuk sebagian urusanku. Fawajadtuhu yusolli, lalu aku mendapatinya salat malam. Wa alayya thawbun wahidun, sementara aku memiliki hanya satu pakaian. Fashtamalat hubih, lalu aku lilitkan di badanku pakaian tersebut. Wa shallaitu ila janibihi, lantas aku salat di sampingnya.
Falamman sarafa qala ma surra ya Jabir. Tatkala selesai sholat, Rasulullah langsung bertanya kepadaku, ma surra ya Jabir. Ada urusan apa wahai Jabir? Fa akhbartu bi hajati, lalu aku mengabarkan tentang hajah, kebutuhanku. Falamma faraqtu, tatkala aku selesai sholat juga, qala ma hadza istimal alladhi ra'aitu. Lilitan apa ini wahai Jabir yang aku lihat? Qultu kana saubun. Kata Jabir, ini adalah pakaian wahai Rasulullah, tapi pakaiannya yakni doko, sempit. Qala fa in kana wasi'an faltahif bih wa in kana dayiqan fattazirhu bih. Nah, jika pakaian yang engkau miliki itu luas, panjang itu, maka lilitkanlah ke badanmu. Wa in kana dayiqan, jika sempit maka gunakanlah untuk sarung. Sebagai apa? Sarung menutup bagian bawah. Nah, Haddasana Musaddadun qala haddasana Yahya an Sufyan qala haddasana Abu Hazimin an Sahlin qala kana rijalun yusalluna ma'an nabi aqidi uzurihim ala anaqihim. Kata Sahlun adalah rijal di sini yang dimaksud adalah ashabus sufah. Salat bersama Nabi sambil atau dalam keadaan mengikat kain sarung mereka di pundak-pundak mereka. Kai hayati sibyan, seperti kondisi bayi. Ya, kalau bayi itu Pak, kita biasanya bayi yang baru di iya di bedong ya, dililit badannya itu. Wa qala lin nisa, lantas dikatakan kepada perempuan yang ada, la tarfa'anna ru'usakunna hatta yastawiyar rijalu julusan. Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian hingga laki-laki yang salat bersama Rasulullah itu duduk. Ya, duduk semuanya. Berarti para perempuan ini tirainya enggak terlalu tinggi ya. Ya kan? Enggak terlalu tinggi. Sehingga kalau laki-lakinya berdiri, perempuannya bisa melihat juga jamaah atau makmum yang ada di depannya. Tapi dianjurkan menjauh karena shaf yang terbaik bagi perempuan adalah paling belakang kan. Shaf bagi laki-laki yang paling utama adalah yang paling depan. Sehingga memungkinkan bagi perempuan-perempuan yang hadir ini melihat laki-laki yang sholat bersama Rasulullah. Nah, jadi perempuan-perempuan juga hadir sholat bersama Rasulullah ini tentunya menjaga ya agar tidak ada fitnah yang muncul dari kalangan kaum laki-laki. Babus sholati fil jubbati syamiyah. Bab salat menggunakan jubah yang terbuat dari Syam. Wa qala al-Hasanu fi siyabi yansujuhu al-majusi lam yara bihi ba'san. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, salat menggunakan pakaian yang ditenun oleh orang-orang Majusi ini tidak mengapa. Ini pelajaran bagi kita bahwa pakaian-pakaian orang kafir atau orang Majusi, orang musyrik tidak mengapa pula untuk kita memakainya. Selama pakaian itu tidak menyelisihi syariat kita. Tidak boleh lebih dari melewati mata kaki atau mungkin compang-camping itu atau apalah. Selama tidak menyelisihi, karena syariat kita juga punya aturan mengenai pakaian ini.
apakah di dalam salat ataukah di luar salat. Wa qala Ma'marun ra'aitu Zuhri yalbasu min siyabil Yaman. Jadi kata Ma'mar Ibnu Rashid, aku melihat Az-Zuhri memakai pakaian yang terbuat dari negeri Yaman. Haddatsana Yahya qala haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash. A'mash namanya adalah Sulaiman ibnu Mihran. An Muslimin ala an Masrukin an Mughirah bin Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi fi safarin. Kata Mughirah bin Syu'bah, dulu aku pernah menyertai Nabi SAW dalam safarnya. Faqala ya Mughirah. Lantas Rasulullah memanggil Mughirah, ya wahai Mughirah, khudil idawa, ambillah seember air atau segayung air. Fa akhadtuha, lalu aku mengambilkannya untuknya. Fantalaqa Rasulullah hatta tawara anni. Lantas Rasulullah pergi ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Untuk apa ini? Untuk buang hajat. Karena WC-WC pada waktu itu tidak dibangun di dalam rumah. Ya, rata-rata di luar, atau kalau nggak ada WC cari tempat di gurun pasir sana mungkin untuk buang hajat. Faqadha hajatahu, lalu dia membuang hajatnya. Wa alaihi jubbatun syamiyah, sementara Rasulullah menggunakan jubah syamiyah. Fadhahaba liyukhrija yadahu min kummiha. Lantas Rasulullah ingin mengeluarkan tangannya dari kummi. Kummi ini lengannya. Fadaqat, akan tetapi lengannya ini sempit. Sehingga Rasulullah nggak bisa mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Wa akhraja yadahu min asfaliha. Lantas dia mengeluarkan tangannya dari bawah. Dari bawah. Fasobabtu alaihi. Lantas aku tuangkan air untuk Rasulullah. Fatawadda'a wudu alis shalah. Kemudian dia wudu untuk salat. Wa masaha ala khuffaihi thumma shalah. Kemudian dia mengusap khufnya, lantas salat menggunakan jubah tersebut. Berarti tangannya nggak keluar dia, ya kan? Nah, ya, karena nggak bisa keluar. Kemungkinan besar longgar ya, seperti jubah-jubah ini Maroko sana dia lebar. Pernah lihat jubah Maroko lebar gitu, terus ada burnusnya di belakang, ada ini penutup kepalanya, seperti itu. Dan rata-rata jubah Maroko ini dia ini lengannya pendek, ya kan? Lengannya pendek. Nah, ini tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang wajibnya menutup aurat di dalam salat. Meskipun hanya satu pakaian yang kita miliki, tetap harus menutup aurat. Tapi alhamdulillah sekarang zaman makin canggih, pakaian sudah banyak gitu dengan harga yang murah, dan kita tidak mendapati kondisi seperti ini lagi, yang mana kaum muslimin tidak memiliki pakaian hanya satu saja. Minimal mereka banyak pakaian ya, yang digunakan untuk sehari-harinya atau apalagi untuk sholat. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.